Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid kelas 3. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jangan lupa setiap hari harus melakukan PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik ya, bersama dengan Bu Titin ya. Anak-anak, pesan Bu Titin, ingat setiap hari kalian harus melakukan kebaikan. Kebaikan sekecil apapun harus setiap hari kalian lakukan supaya apa? Supaya sama Allah selalu disayang ya anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak tetap semangat, kalian melakukan BDR ya, pembelajaran dari rumah. Ya, anak-anak kalau ingin suka YouTube silahkan mampir ke channelnya Bu Titin ya. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tema 4 tentang kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertangga, pembelajaran yang keempat. Simak baik-baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup sehat, dari menjaga lingkungan bersih, indah, aman, dan cara memilih makanan sehat. Ayo kita simak penjelasan Bu Titin, kalian perhatikan baik-baik. Anak-anak, ini ada bacaannya yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Anak-anak juga ingin lingkungannya bersih? Pastinya ya. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Waduh, ada anak yang tidak dikenal ingin mencoret-coret tembok tetangganya anak-anak. Nah, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Nah, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungannya, tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Nah, anak-anak, misalkan anak-anak melihat orang yang membuang sampah sembarangan. Kalian bagaimana sikap kalian yang kalian lakukan? Ya seperti ini. Apa anak-anak? Edo ya, mengingatkan dengan santun untuk tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak juga kalau di sekolahan misalkan melihat teman kalian, kakak kelas atau adik kelas, pokoknya melihat teman kalian mencoret-coret tembok sekolahan atau mencoret-coret meja, membuang sampah sembarangan di selokan, di laci meja, kalian ingatkan ya anak-anak supaya membuang sampahnya di tempat sampah, tidak boleh mencoret-coret tembok, meja ya anak-anak, dengan santun. Nah, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih ya. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Ya, ingat ada hak dan kewajiban ya. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih anak-anak? Di rumah kalian, bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Ini ada gambar anak-anak ya. Ada lingkungannya Edo ini, ada selokannya dibersihkan, halamannya disapu ya. Nah, jalannya ini tidak ada rumput sama sekali, bersih dari sampah juga ya. Nah, lingkungan rumah bersih itu ada kewajiban dan hak. Ya, anak-anak dengarkan. Kalau kewajibannya menyapu pekarangan ya, haknya pekarangan bersih. Lalu Bu Titin contohkan lagi, hak kewajibannya membersihkan selokan. Ini Bu Titin contohkan. Haknya selokan menjadi bersih ya. Nah, ini anak-anak masih ingat hak dan kewajiban kalian di rumah. Anggota keluarga ya, hak dan kewajiban anggota keluarga, hak dan kewajiban kalian sebagai warga sekolah. Sekarang hak dan kewajiban lingkungan rumah bersih. Misalkan kewajibannya menyapu perkarangan ya, haknya perkarangan menjadi bersih. Lalu
kewajibannya membersih selokan, haknya selokan menjadi bersih. Nah, nanti tugasnya ini anak-anak. Nah, hidup bertetangga sangat menyenangkan ya nak. Kemarin kita juga sudah belajar tentang hidup bertetangga. Kalian sudah mengenal tetangga, samping kanan, depan, belakang, sekitar lingkungan rumah kalian sudah mengenalnya juga ya kemarin dengan pembelajaran yang positif. Nah, kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan anak-anak. Nah, ini Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Mungkin kalian, ibu kalian juga ya bertemu tetangga saat apa anak-anak? Belanja ke tukang sayur keliling. Nah, tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan anak-anak. Ya, supaya jualannya ya sayurnya tetap bersih ya. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Nah, amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayur tadi ya anak-anak. Nah, menurutmu bagaimana cara memilih sayur yang baik anak-anak? Anak-anak tahu bagaimana cara memilih sayur yang baik? Ayo, ini Bu Titin akan menjelaskan. Supaya apa? Supaya kalian bisa memberitahu kepada ibu kalian, Bu, ini loh sayur yang baik. Nah, ini cara memilih makanan untuk kesehatan itu seperti ini anak-anak. Ini Bu Titin akan menjelaskan. Yang pertama, makanan harus mengandung karbohidrat seperti beras, kentang. Ya, pembelajaran sebelumnya Bu Titin juga sudah mengenalkan juga ya. Yang kedua, makanan harus mengandung protein seperti ikan, tempe, tahu, telur, daging. Lalu, makanan harus mengandung vitamin seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Lalu, upayakan makanan lokal ya anak-anak, makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya. Lalu sayuran dan buah-buahan harus masih segar. Nah, anak-anak, kalau kalian ikut berbelanja dengan ibu, kalian bisa memberikan saran ya. Bu, ini kemarin saya dapat pembelajaran dari Bu Titin, ini loh Bu cara memilih makanan untuk kesehatan itu. Nah, harus makanannya yang segar ini ya. Segar, buah-buah sayurnya itu dan buah-buahan harus masih segar. Lalu upayakan makanan lokal. Makanan lokal itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya, jangan makanan-makanan yang dari luar itu ya. Nah, lalu tidak busuk atau basi. Kalau sudah basi ya tidak bagus bagi kesehatan anak-anak, jangan dimakan. Lalu dibungkus dengan baik ya. Kalau misalkan membeli tempe misalkan, kok tidak dibungkus dengan baik, dihinggapi lalat dan sebagainya, itu jangan kalian pilih ya anak-anak, dibungkus dengan baik ini loh kondisinya ya anak-anak. Nah, ini tambahan anak-anak supaya kalian bertambah wawasannya ya, dengarkan ini. Banyak orang itu yang masih belum menerapkan pola hidup sehat, seperti merokok, jarang berolahraga, dan juga mengkonsumsi makanan siap saji yang hampir tidak bergizi sama sekali. Anak-anak, kalau kalian suka mengkonsumsi, atau saudara kalian atau siapa, suka mengkonsumsi makanan siap saji itu tidak baik ya anak-anak ya, hampir tidak bergizi sama sekali. Lebih baik masak itu sayur mayur, tahu tempe ya itu ya anak-anak lebih bagus ya. Dalam mengkonsumsi makanan, yang kita harus lakukan adalah mengkonsumsi makanan sehat anak-anak. Dengan mengkonsumsi makanan sehat, kita telah menerapkan langkah awal untuk memulai hidup sehat. Nah, pengertian makanan sehat itu sendiri adalah makanan yang mengandung gizi yang seimbang dan makanan zat yang diperlukan oleh tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang. Seperti pembelajaran kita sebelumnya, tumbuh dan berkembang. Masih ingat anak-anakku? Nah, makanan sehat itu seharusnya memiliki kandungan gizi yang banyak. Dan kandungan tersebut antara lain karbohidrat,
mineral, protein, vitamin, dan lemak tak jenuh dalam jumlah yang sedikit saja. Nah, kandungan yang terkandung dalam makanan sehat tersebut biasa juga dikenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ingat pembelajaran sebelumnya, Bu Titin sudah menjelaskan juga ya. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa makanan yang termasuk dalam pengertian makanan sehat itu mengandung 5 zat makanan yang diperlukan tubuh anak-anak. Antara lain karbohidrat. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah apa anak-anak? Nasi, singkong, gandum, roti, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti ini anak makanan yang sehat itu ada sayur mayur, lauk pauk ya, ada buah-buahan, tambah susu juga ya. Lalu sedangkan contoh makanan yang mengandung mineral apa anak-anak? Iya, sayur, sayuran, dan juga berbagai buah-buahan. Untuk memperoleh protein bisa kita dapatkan dengan makan makanan seperti tahu, tempe, telur, daging ya. Untuk memperoleh vitamin kita bisa mengkonsumsi buah-buahan. Dan yang terakhir untuk memperoleh lemak jenuh bisa kita dapat dengan mengkonsumsi susu. Dengan memahami pengertian makanan sehat, kita akan mengetahui betapa pentingnya makanan ini untuk tubuh kita anak-anakku. Nah, makanan sehat yang kita konsumsi akan membantu tubuh kita untuk tetap sehat dan juga fit ya anak-anak. Selain itu, mengkonsumsi makanan yang sehat juga sangat penting terutama pada usia pertumbuhan seperti usia kalian. Kalian masih usia pertumbuhan ya anak-anakku. Nah, makanan sehat dapat membantu proses tumbuh kembang kita. Nah, makanan yang sehat bukan berarti makanan yang mahal anak-anak ataupun mewah. Ingat, makanan yang sehat bukan berarti makanan yang mahal ataupun mewah ya anak-anak. Nah, para ahli gizi anak-anak mengkategorikan jenis makanan yang termasuk dalam makanan sehat menjadi 4 kategori, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Nah, kategori yang pertama yaitu makanan pokok adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat, di mana zat ini terdapat pada nasi, jagung, roti, singkong, dan sagu. Ya. Karbohidrat sangat dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber tenaga yang akan membuat kita bisa melakukan segala kegiatan atau aktivitas. Sangat berguna sekali anak-anak nasi itu ya anak-anak. Nah, maka agar tubuh memiliki tenaga, maka setiap hari kita harus makan karbohidrat yang cukup ya anak-anak, tidak berlebihan juga. Selanjutnya adalah lauk pauk. Nah, di mana makanan yang merupakan kategori lauk pauk adalah ikan, ayam, daging, tahu, tempe ya. Nah, lauk pauk itu mengandung protein dan lemak yang berfungsi untuk mengganti sel yang rusak dan membangun tubuh. Begitu ya kerjanya protein ini ya anak-anak, bagus sekali. Selanjutnya adalah sayuran anakku. Sayur ini mengandung vitamin dan mineral yang akan diolah tubuh untuk menjaga tubuh sehingga tidak mudah sakit. Kategori yang terakhir adalah buah. Buah mengandung banyak vitamin yang berfungsi sama dengan sayur. Demikianlah ya, ini tentang pengertian manfaat makanan sehat yang bisa memberikan informasi ya anak-anak. Nah, kamu ya anak-anak telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi anak-anak. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar anak-anak? Atau tukang sayur keliling? Coba sekali-sekali ikut ibumu ya. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayur, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Ingat, kalian harus
mengucapkan ya syukur ya, mendapatkan makanan yang bergizi, harus bersyukur, lalu berterima kasih kepada orang tuamu yang telah memperhatikan ya pola makannya yang bergizi. Kalian harus menyayangi orang tua kalian. Untuk tugasnya anak-anakku tugasnya hari ini cukup ini saja. Kalian buat tabel seperti ini, lingkungan rumah bersih mana yang termasuk kewajiban dan hak. Tadi sudah Bu Titin jelaskan, juga sudah Bu Titin kasih contoh tadi 2 tadi ya. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ada pertanyaan silahkan bertanya pada Bu Titin. Bu Titin akhiri ya anak-anak, cukup sekian. Anak-anak juga semangat untuk belajar dan berkarya meskipun kondisi pandemik seperti ini. Jangan lupa kita serahkan pada Tuhan, berdoa semoga kita tetap sehat. Untuk pembelajaran hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku kelas 3, tetap semangat dan tersenyum.